Halo Bedikers. Sebagai senjata andalan Amerika Serikat, HIMARS sudah pernah digunakan di Perang Afghanistan, Perang Irak, dan sekarang digunakan Ukraina sebagai ujung tombak serangan balasan melawan Rusia. Dalam Perang Ukraina-Rusia, sudah berulang kali HIMARS M142 membuktikan diri sebagai penyerang handal. Ia bisa meratakan kompol alutsista dari Rusia yang tengah bersembunyi di dalam hutan atau saat peluncur roket itu mempecundangi S-400 yang diklaim Rusia sebagai sistem pertahanan udara terbaik milik mereka. Melihat efektivitas dan kemampuan luar biasa dari HIMARS 412 ini, tentu akan menarik untuk melihat secara detail segala aspek dalam peluncur roket andalan Amerika Serikat. Pada awalnya, HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System adalah konsep yang muncul di Amerika saja tahun 1982. Ketika era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet masih berlangsung. Untuk menandingi Uni Soviet, militer Amerika membuat program untuk menciptakan kendaraan peluncur roket ringan untuk serangan balasan dan menggantikan kendaraan peluncur roket terdahulu mereka yaitu M270. Sayangnya konsep ini mengalami kebuntuan karena anggapan peluncur roket pasti sulit untuk digerakkan. Tapi keadaan memaksa Amerika memutar otak karena M270 terbukti berat dan lambat saat digunakan Amerika pada Perang Teluk tahun 1990 hingga 1991. Jadi sangat tidak efektif untuk perang skala penuh. Setelah Perang Teluk usai, Amerika Serikat kemudian membuat konsep peluncur roket dengan memodifikasi sistem peluncur dari Ernest Jones. Sistem inilah yang kemudian disempurnakan oleh Lockheed Martin yang ditunjukkan Amerika sebagai penanggung jawab. Dalam penyempurnaan konsep tersebut, Lockheed mengubah platform peluncuran roket dari M270 yang dulunya mirip dengan tank menjadi truk 6 roda. Hal ini jelas menambah mobilisasi dan sudah seperti yang militer Amerika inginkan. Makanya, tahun 1996 Lockheed Martin mendapat kontrak senilai 23,2 juta US dollar. Jika dihitung dengan investasi yang terjadi, kontrak ini memiliki nilai sama dengan 43,5 juta US dollar atau 666,5 miliar rupiah untuk sekarang. Dari kontrak ini tahun 1998, HIMARS kemudian berhasil menembakkan Army Tactical Missile System atau ATCMS yang pada waktu itu bisa menjangkau hingga 160 km. Dengan keberhasilan ini, Amerika pun menyetujui pengembangan produksi di tahun 1999 dan produksi skala penuh di tahun 2003. Nah, setelah penantian panjang dari tahun 1982 tahun 2010, akhirnya M142 HIMARS secara resmi bertugas dan sekarang sudah ada 540 unit. Tugas utama dari kendaraan peluncur roket ini sebenarnya untuk melakukan serangan balasan dengan menargetkan konvoi kendaraan militer, pusat komando, kamp militer dan juga bangunan strategis lainnya. Untuk sekarang M142 HIMARS ini sudah dioperasikan oleh berbagai macam negara seperti Singapura, Ukraina, Polandia, Rumania, Uni Emirat Arab, dan juga Yordania. Jadi bisa dibilang kalau kendaraan peluncur roket Amerika ini laku keras, padahal harganya tak murah, yaitu sekitar 10 juta US dollar atau 153 miliar rupiah untuk satu unit kendaraan dan peluncur roket. Kemudian untuk satu unit amunisi yang ditembakkan seharga 434.000 US dollar atau 6,6 miliar rupiah. Melihat ketertarikan banyak negara ini pada M142 HIMARS, tentu saja kita akan masuk untuk melihat spesifikasi dari peluncur roket Amerika tersebut. Dari penampakannya, kita sudah bisa melihat dengan jelas kalau M142 HIMARS adalah kendaraan peluncur roket yang dipasang pada truk militer M1140. Dari segi ukuran, peluncur roket ini punya panjang 7 meter, lebar 2,4 meter, tinggi 3,2 meter, dan berat 16,2 ton. Kendaraan ini dioperasikan menggunakan 3 kru yang memiliki peran berbeda, yaitu sebagai juru kemudi, penembak, dan juga komandan. Dari truknya, mari masuk melihat peluncur rudal yang berada di bagian belakang dari truk. Di sini diletakkan satu unit peluncur rudal yang mampu menembakkan 6 amunisi sekaligus. Jumlah ini lebih sedikit dari pendahulunya, yaitu M270 yang memiliki 2 unit peluncur rudal. Namun meskipun hanya memiliki satu peluncur rudal, M142 HIMARS bisa menembakkan jenis amunisi yang bisa ditembakkan oleh peluncur roket Amerika tersebut. Pertama adalah Guided Multiple Launch Rocket System atau GMLRS yang bisa menjangkau target hingga 120 km.
Kedua, ada Army Tactical Missile System atau ATACS yang mampu menjangkau target sejauh 299 km. Ketiga, ada Precision Strike Missile atau PRSM yang baru dikembangkan Amerika dan rencananya akan digunakan di akhir tahun 2023. Dia jangkaunya super jauh yaitu 498 km dan dengan penargetan presisi yang diklaim bisa menyerang target bergerak di laut seperti kapal tempur maupun kapal induk. Jika PRSM ini diluncurkan dalam waktu dekat dan terlibat dalam konflik Ukraina dan juga Rusia, maka saat amunisi ini ditembakkan di perbatasan Rusia dan Ukraina, maka Ukraina mampu mengenai ibu kota Rusia yaitu Moskow. Kemampuan amunisi dari M142 HIMARS ini jauh meninggalkan sistem peluncuran roket Rusia, yaitu bernama Tornado yang cuma bisa menjangkau target hingga 120 km. Selain memiliki amunisi yang mumpuni, sistem navigasi penembakan dari M142 HIMARS yang menggunakan akselerometer dan juga giroskop, diklaim Amerika memiliki presisi 3 meter. Untuk melihat keunggulan dari M142 HIMARS lebih jauh, mari kita masuk ke dalam proses peluncuran yang dilakukan saat alutsista ini beroperasi. Langkah pertama adalah pengangkutan. Sebab ukuran yang ramping dan juga bobotnya yang ringan, M142 HIMARS ini bisa diangkut menggunakan pesawat C-130 Hercules ke medan tempur. Hal ini memberikan fleksibilitas penuh pada pilihan lokasi peluncuran HIMARS. Langkah kedua adalah pendaratan. Saat mendarat, kru dari HIMARS akan mengeluarkan kendaraan dan juga amunisi cadangan untuk keperluan operasi militer. Langkah ketiga, HIMARS akan mulai dioperasikan dengan maju hingga 70 km menuju garis depan. Langkah keempat, HIMARS yang sudah ada di posisi akan menerima berbagai macam informasi dari satelit, mulai dari arah angin, kelembaban, suhu, jarak target, dan data lainnya yang mendukung tembakan presisi dari HIMARS. Langkah kelima, sistem peluncur roket Amerika ini akan mulai menembakkan amunisinya satu persatu. Nah, karena HIMARS memiliki kemampuan shoot and shoot, yaitu menembak kemudian bergerak, maka kendaraan militer ini sangat sulit dideteksi oleh musuh. Apalagi kemampuan jelajah kendaraan ini cukup mumpuni karena memiliki kecepatan mencapai 85 km per jam dan daya jangkau mencapai 480 km. Jadi pendeteksian sumber serangan tentu akan makin sulit. Langkah ke-6, sesaat setelah menjalankan misi penembakan, HIMARS akan kembali ke tempat pendaratan pertama untuk mengisi tabung peluncur roket yang telah kosong.